Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Nurul. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat, selalu mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Hari ini kita vlog singkat ya, tapi insya Allah ini bermanfaat buat kita semua ya, karena kita hidup di dunia ini harus hati-hati ya teman-teman. Kita sudah banyak beribadah, sudah banyak beramal, namun ada 3 perkara yang dapat membinasakan kita. Apa saja sih itu 3 perkara yang dapat membinasakan kita ya? Itu sesuai dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Oke, 3 perkara yang akan membinasakan kalian yaitu adalah rasa pelit yang dituruti. Yang kedua, hawa nafsu yang diikuti. Yang ketiga yaitu adalah rasa ujub ya. Rasa ujubnya seseorang terhadap dirinya sendiri. Nah, yang pertama ini rasa pelit yang diikuti. Jangan kita pelit, teman-teman ya. Karena Allah memberikan harta pada kita itu separuhnya, sebagiannya ada harta orang lain yang lebih membutuhkan ya, atau anak yatim di sekeliling kita. Gimana dong Kak kalau kita ini juga orang miskin misalnya, tapi kita ingin juga berbagi ya. Gini loh teman-teman, hidup di dunia ini ya, jangan kita merasa bahwa kita itu orang yang paling sangat susah gitu, orang yang paling sangat menderita ya. Kita harus bersyukur teman-teman, kita diberikan fisik sama Allah nih sempurna ya teman-teman. Kemudian kita masih bisa makan ya, kita bisa berbagi, saling berbagi pada tetangga yang lebih membutuhkan, misalnya kita ngasih makanan ya, berbagi masakan seperti itu ya. Jadi rasa pelit itu jangan diikuti ya teman-teman. Atau misalnya kita punya uang 5.000 rupiah, terus ada anak yatim pengen jajan, nangis misalnya ya, terus kita mikir aduh uang saya cuma 5.000 nih, karena pelitnya gitu ya, kita males banget gitu buat ngasih, padahal kita bisa gitu ngasih 1.000 rupiahnya misalnya untuk anak yatim itu untuk jajan gitu ya. Jadi jangan pelit teman-teman. Nah kemudian yang kedua yaitu adalah hawa nafsu yang diikuti. Apa saja sih hawa nafsu yang diikuti? Banyak sekali ya teman-teman. Salah satunya yaitu adalah mungkin hawa nafsu marah misalnya gitu ya. Kita mengikuti hawa nafsu, kita marah, apalagi sampai menghina gitu ya, seseorang mencela gitu. Itu tidak boleh ya. Itu hawa nafsu, jangan di. Dan yang ketiga yaitu adalah dan ujubnya seseorang terhadap dirinya sendiri ya. Seperti apa sih contohnya ujub ya? Ujub itu adalah dia selalu membanding-bandingkan ya, dan amal ibadah dia dengan orang lain gitu ya. Dan merasa selalu hebat. Dia merasa selalu unggul gitu dalam ibadahnya. Dia merasa kalau dirinya itu adalah orang yang baik gitu, sehingga dia berkata, aku ini di sini orang baik-baik, aku ini di kampung ini tuh orang yang paling baik misalnya gitu, dibandingkan dengan dirimu gitu ya. Jadi ujub itu membanggakan dirinya bahwa amal ibadah dia itu banyak gitu, memberitahukan kepada orang lain bahwa dia itu di sini rajin ibadah gitu ya. Padahal itu rasa ujub itu akan membinasakan dia gitu. Jadi amal ibadahnya itu akan terhapuskan ya. Jadi sayang sekali teman-teman, jika kita punya amal ibadah, kita simpan aja untuk kita sendiri, rahasia kita ya, untuk ibadah itu rahasia kita, Allah saja yang tahu ya. Jadi ibadah itu butuh keikhlasan teman-teman. Kita itu ikhlas ya. Kita melakukan ibadah itu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita merasa bahwa ibadah itu kewajiban kita kepada Allah. Jadi cukup kita saja gitu ya yang mengetahui, dan memang hati kita tuh ikhlas gitu. Jangan merasa atau kita memberitahukan kepada orang lain bahwa saya ini di sini orang baik-baik gitu kan. Terus kalau misalkan apalagi ngomongnya dengan orang yang memang dia misalnya berbuat dosa atau berbuat maksiat, terus kita membanggakan diri kita sendiri gitu di depan dia, nanti sehingga dia itu marah menjadi malu gitu ya. Yang ahli maksiat ini justru nanti yang ahli maksiat ini akhirnya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rasa malunya udah digituin gitu ya. Nah, sedangkan orang yang ujub ini yang merasa ahli ibadah
maka dialah memang yang nantinya akan binasa gitu teman-teman. Jadi hati-hati ya, hidup di dunia ini kita jangan merasa bahwa kita sudah cukup dalam beribadah, kita lebih dari orang lain ibadahnya ya. Hati-hati loh, ini ujub ini biasanya terjadi pada orang-orang yang memang rajin ibadahnya gitu, banyak beramalnya, rajin sholatnya, yang sering ke masjid. Mungkin terkadang karena banyaknya pujian dari orang lain gitu, kamu tuh rajin banget ya gitu sholatnya, kamu itu misalnya pinter ngajinya dan lain sebagainya, sehingga menjadikan dia itu ujub gitu. Makanya kita di sini juga untuk memperhatikan ya, jangan sering memuji orang ya di depan orangnya gitu, karena khawatir terjadinya ujub gitu teman-teman. Dan lihat cuplikan ini ya. Si Supri ngapain tuh masih nyantai-nyantai aja? Kelihatan bukan ahli surga. Beda dong sama aku, dengar azan langsung OTW masjid. Ya secara aku kan orangnya ahli ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, harusnya nunggu aku yang jadi imam. Secara amal ibadahku jauh lebih banyak dibanding dia. Aku gak yakin sholatku sah kalau makmum sama dia. Mending aku sholat sendiri aja deh. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Culap, apa dia orangnya? Benar, dia adalah target kita. Hei, dengar ya, aku ini orang paling baik sekampung ini. Target yang benar aja dong. Ternyata benar Culap, dia mengidap penyakit ujub. Penyakit apaan? Aku sehat dan bugar kok. Bahkan sehari bisa ke masjid sampai 7 kali. Maksudnya adalah penyakit hati. Ujub itu seperti engkau merasa memiliki amal yang banyak dan menganggap amal orang lain itu sedikit, sehingga kamu merasa berbangga diri seolah-olah orang lain tidak ada yang sebaik kamu. Lah, emang benar kok kenyataannya? Dari mana benarnya? Memang kamu yang nyatat amal orang sekampung ini? Enggak juga sih, tapi kan sehari-hari kelihatan enggak ada yang ibadahnya rajin kayak aku. Dengar, ibadah itu butuh keikhlasan. Kalau kamu banding-bandingkan, bisa gugur nilainya nanti. Gitu ya. Terus bagaimana dong cara membuang penyakit ujub itu? Dengarkan baik-baik ya. Barang siapa yang diuji dengan sifat ujub atau bangga diri, hendaknya ia memikirkan aib atau kekurangan dirinya. Dengan begitu, insya Allah dia tidak akan lagi merasa lebih baik dari orang lain. Ya, tapi masalahnya aku nggak merasa punya aib atau kekurangan. Jadi gimana dong? Hehehe. Oke, jika kamu merasa tidak memiliki kekurangan, maka cara menghapus ujub lainnya adalah dengan mengingat musibah dan siksaannya. 3 perkara yang membinasakan: rasa pelit yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan ujubnya seseorang terhadap dirinya sendiri. Cukup, mengapa kau menyiksaku? Kemana amalan ibadahku dulu? Mengapa tidak ada yang menolongku? Amal ibadahmu telah hangus bersama rasa bangga dirimu dan prasangka burukmu pada saudara-saudaramu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci, memuji-muji diri kalian sendiri dengan cara ujub dan takabur. Dialah Allah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa.